True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah disembah malaikat. Tetapi dia belum menemukan sebuah kepuasan yang terdalam dengan penyembahan malaikat. Karena Tuhan tidak pernah jatuh cinta kepada malaikat. Sekalipun dia mengasihi malaikat. Amin. Tapi Tuhan gak pernah passion. Dia gak pernah memiliki gairah. Malaikat tidak pernah diajak masuk dalam sebuah hubungan anak dan bapa. Malaikat tidak pernah diajak masuk menjadi mempelai pasangan. Tetapi dia memberikan panggilan itu kepada makhluk namanya manusia. Kenapa Lucifer begitu iri, begitu gak suka dengan manusia? Karena dia melihat sesuatu yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak kehilangan agama, tapi mereka kehilangan sebuah keterhubungan, akses dengan surga. Yang kita perlu sadari, surga bukan sekedar sebuah lokasi. Surga bukan sekedar sebuah tempat. Surga itu sebuah dimensi. Surga itu sebuah realm. Sekalipun invisible, dia tidak kelihatan, dia tidak kasat mata, tetapi dia nyata. Masalahnya bukan dia ada atau tidak. Masalahnya bagaimana seorang menemukan sebuah akses, keterhubungan, koneksitas dengan surga. Agama itu mengajarkan untuk menyembah Tuhan, mengajarkan untuk berdoa, tetapi dia tidak pernah bisa mengajarkan dan membagikan bagaimana terhubung dengan surga. Apa yang dilakukan Yesus? Buat saya sebagai memiliki latar belakang seorang sarjana teknik, itu sangat clear. Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, maut memblokade alam roh bumi. Blokade itu membuat manusia nggak bisa terhubung sekalipun dia beragama. Apa yang dilakukan Yesus? Pertama, dia melakukan rekonsiliasi, mendamaikan antara sorga dan bumi. Lalu dia membuka pintunya. Dia membawa darahnya, mendamaikannya. Dan dia membuka pintunya. Amin. Dia membuka jalannya. I'm the way. Ya. Lalu dia mematahkan blokadenya. Maut atas manusia. Lalu dia memberikan rohnya. Memberikan wifi-nya. Lahir dalam roh. Maka Tuhan berkata, kalau engkau gak lahir dalam roh, engkau tidak bisa melihat, engkau gak bisa masuk. Dan ayat itu ditafsirkan, engkau selamat mati masuk surga. Itu ya, tapi belum komplit. Saya percaya arti ayat itu sebenarnya, engkau gak bisa terhubung dengan surga. Dimensi ini lebih dari sampai dalam engkau selamat atau tidak. Bicara anak yang hilang, mereka anak tapi terhilang. Bahasa teologi selalu berkata kalau terhilang itu gak selamat. Saya menemukan banyak anak Tuhan masih selamat tapi terhilang. Apa bedanya orang terhilang dan gak selamat? Kalau handphone orang gak selamat itu artinya SIM cardnya udah gak ada. Tapi itu gak selamat. Kalau terhilang tapi selamat, SIM cardnya masih ada, terdaftar tapi no signal. Masalahnya masih terdaftar. Tanya di providernya ada. Pulsanya masih ada. Tapi Anda nggak bisa connect. Anda nggak bisa SMS. Seperti Anda nggak punya telepon. Sekalipun SIM cardmu masih ada. Amin. Tentu saja untuk punya sinyal Anda harus punya SIM card yang berlaku. Tetapi nggak cukup itu.
Sekalipun SIM cardmu berlaku, tapi kalau lowbat, no signal. Kalau off, no signal. Kalau di luar service area, no signal. Kalau engkau no signal, engkau nggak bisa terima SMS. Engkau nggak bisa terima chatting dari Tuhan. Makanya Tuhan waktu manusia jatuh dalam dosa, coba berkata, siapa percaya Tuhan itu maha tahu? Waktu Adam jatuh dalam dosa, ada perkataan Tuhan yang mengatakan apa? Adam, di manakah engkau? Loh, emangnya Tuhan nggak tahu Adam di mana? Tahu nggak? Adam juga nggak kemana-mana, betul nggak? Itu kalau kita nggak di zaman elektronik, zaman IT mungkin itu susah ditafsirkan. Begini loh, Adam sama Tuhan itu sebelum jatuh dalam dosa, udah biasa chatting. Dan Tuhan pagi-pagi dia kirim chatting. Dia send, tapi nggak pernah dia. Dia bilang, ngapain gak dia? Adam, di mana engkau? Kenapa? BlackBerry-nya Adam rusak. Agama mengajarkan semua hukum, tapi ininya nggak bisa. Nggak ada satu orang bisa memulihkan hubungan surga dan bumi. Kecuali dia mengalahkan, mematahkan blokadenya. Kecuali dia membuka pintunya lagi. Amin. Jelaskan kepada orang yang belum percaya. Anda nggak bisa telepon kalau Anda nggak ketemu gate-nya. Anda nggak punya HP, nggak bisa. Kerajaan surga itu tatanan. Bukan Anda tulus sama orang di Amerika, oh saya tulus, bisa ketemu, bisa ngomong. Nggak bisa. Makanya saya menemukan bagaimana gelombang, bagaimana HP, bagaimana sehingga kita dengan orang Amerika bisa, orang dengan Surabaya kita bisa bicara, terhubung. Amin. Sedikit masuk elektronik. Kalau suara Anda itu dalam gelombang suara, sampai kapanpun suara kita ini nggak sampai, nggak bisa nembus. Kalau Surabaya Jakarta aja 1000 kilometer, gelombang suara itu berapa detik? 1 kilo berapa detik? 3 detik. Lah kalau 1000 kilo, 1000 detik, 3000 detik, betul ya? 3000 detik itu bagi 60 berapa? 50 menit kira-kira. Jadi kalau saya dalam gelombang suara, kalau nyampe pun saya sama teman saya itu tunggu 50 menit baru sampai Jakarta. Tapi nyatanya Anda telepon Surabaya Jakarta langsung atau tunggu 50 menit? Langsung. Kenapa? Anda harus tahu. Suara kita, gelombang suara, harus dirubah menjadi gelombang elektromagnet. Baru bisa nyampe. Saya bersyukur, saya background saya bukan sekolah teologi, background saya sarjana teknik. Saya belajar teologi belakang, saya ini pendeta kejadian dulu baru keluaran. Saudara. Jadi saudara lihat, ini tatanan. Gelombang elektromagnet itu enggak tergantung udara, dia bisa tembus. Kalau gelombang suara itu di udara. Kecepatannya gelombang elektronik berapa? 300 juta meter per detik. Jadi nggak ada masalah, des masuk. Selama Anda di gelombang suara, Anda nggak benar-benar bisa akses. Selama kita dalam darah dan daging, kita nggak bisa connect dengan surga. Ini bukan soal tulus. Hati saya tulus. Tapi kalau Anda dalam kefanaan, Anda nggak bisa. Anda ditolong oleh surga, tapi Anda nggak bisa akses. Makanya Anda harus lahir dalam roh dan hidup dalam roh. Frekuensinya, yang punya frekuensi surga itu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, semua firman itu jadi huruf. Anda punya kita dapat konsep, tapi kita nggak pernah terhubung. Very clear, jelas.
dan tidak ada satu. Makanya harus ada pengorbanan. Kenapa sih kok ada anak Allah mati di salib? Karena dosa, pendamaian itu harus terjadi dengan darah. Kenapa? Karena darah itu hidup. Hidup itu nyawa. Dosa itu dibayar dengan nyawa. Itu sudah tatanan. Dan Tuhan menghubungkan, membuka pintunya. Mematahkan maut, blokadenya, membuat SIM card, menaruh SIM card, lahir dalam roh. Nah, Yesus sebagai manusia mengajarkan kepada kita ketika dia memberikan dirinya dibaptis. Ini satu buat saya satu potret bagaimana seorang manusia ketika hidup dalam ketaatan, dia keluar dari air, dikatakan bahwa langit terbuka. Penterjemahnya nggak berani menterjemahkan sorga. Kenapa? Karena kita selalu diajar sorga itu tempat. Tapi firman ini dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa aslinya itu dikatakan sorga, heaven. Heaven was open. Jadi portalnya sorga itu terbuka atas seorang anak manusia. Dan dia disertai dengan portal sorgawi. Ada satu penyertaan. Dan itulah sebuah ibadah. Keterhubungan. Dan ketika orang terhubung, hal yang pertama, sebelum Anda menjadi memerintah, diberkati, Anda dipanggil menjadi penyembah. Kita lihat itu blueprintnya. Hal yang pertama Tuhan berikan pada manusia bukan Taman Eden, bukan kuasa, keserupaan. Apa artinya? Manusia dipanggil untuk menjadi pasangannya, menyembah. Amin. Nah, bagaimana penyembahan itu terjadi? Bagaimana tanda sebuah ibadah? Ketika Elia mengeluh, curhat sama Tuhan. Bagaimana Israel meninggalkan Tuhan? Ada 3 hal. Karena Israel meninggalkan perjanjian. Yang kedua apa? Meruntuhkan apa? Mezbah. Yang ketiga membunuh nabi dengan pedang. Saya ingin mencatat yang kedua. Salah satu tanda orang Israel meninggalkan Tuhan, mezbahnya terbengkelai. Jadi ukuran orang Israel, umat Tuhan gambaran. Apakah mereka beribadah atau tidak? Bukan maraknya perayaan. Bukan berarti maraknya perayaan. Sorak-sorai itu salah. Tetapi parameternya bukan di situ. Parameternya adalah kondisi mezbahnya. Dan Elia berkata, mezbahnya runtuh. Terbengkelai. Dan hal pertama yang Elia lakukan ketika ia mengajak orang Israel kembali kepada Tuhan apa? Memperbaiki apa? Mezbah. Membangun mezbah yang sudah runtuh. Dan di atas mezbah ditayangkan apa? Korban. Dan ketika Tuhan menemukan mezbah dan korban, maka Tuhan menemukan tempat pijaan. Seperti halnya pesawat menemukan apa? Landasan. Dan firman Tuhan dalam satu Raja-Raja 18. Maka Tuhan menjawab dengan apa? Api. Dia hadir. Karena dia menemukan mezbah itu kembali. Kehadiran Tuhan itu bukan sekedar hanya karena kasih karunia dan kebenaran. Dia mau, tetapi dia menyatakan itu, dia harus menemukan kebenarannya. Anda tahu kenapa sosok Kathryn Kuhlman, seorang yang nothing, yang dia katakan sendiri dia nothing, tapi dunia paling tidak tubuh Kristus melihat dari seorang wanita yang nothing ini dibangkitkan menjadi satu bencana yang penuh kuasa, ribuan orang sembuh melalui pelayanan yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dia berkata, aku ini lahir bukan apa-apa. I was born with nothing.
Saya itu lahir tanpa talenta. Aku nggak cantik dan aku nggak pinter. I'm not beauty and I'm not smart. Dia lupa satu lagi, dia nggak kaya. Saudara, saya masih ingat guru SMP atau SMA saya, kalau ketemu siswi, sekalipun nggak pandai, tapi cantik, nggak ngerjain PR, dia maafkan, saudara. Ya lain kali jangan ya. Gitu. Tapi sudah nggak pinter, nggak cantik, oh digampar. Saudara. Ini bukan rahasia lagi, betul ya? Memang dunia nggak adil sama orang cantik. Tapi satu lagi, nggak cantik, nggak kaya, nggak cantik, nggak pinter, tapi kalau anaknya orang kaya masih sungkan sedikit ya. Udah nggak cantik, nggak kaya, nggak pinter, nggak kaya. Oh, jangan sampai salah, saudara. Gampar habis. Dan Katrin Kuhlman berkata, but one day I met with Jesus. Satu hari saya ketemu dia, and he smiled to me. Kalau dia berkatakan mendayu-dayu, Katrin Kuhlman. And he smiled to me that I was nothing. Dia mau tersenyum sama saya. Padahal saya ini gak cantik, gak pinter lagi, gak kaya. Kok mau dia tersenyum sama saya? That's why I give him everything. That's a mesbah. I give him everything. Benny Hinn bersaksikan, waktu pertama kali ketemu orang itu, di tengah-tengah kebaktian dia bilang, please don't grieve him. Karena aku cuma punya dia. Aku cuma punya dia. Dalam cinta dia enggak, jalan hidupnya enggak menemukan sesuatu sukacita dalam percintaan antara pria wanita. Dia jatuh cinta sempat dengan seorang pria. Pelayan Tuhan menikah, ternyata orang itu sudah punya istri. Dan dia bergumul 8 tahun. Dan akhirnya dia putuskan tinggalkan pria itu. Dan dia mengatakan satu statement yang selalu diulang. I have a million of death. Saya mengalami 1 juta kematian. Saya bisa mengerti sekalipun saya bukan wanita. Wanita itu kalau sudah jatuh cinta, nekat lebih dari pria. Katakan amin. Buktinya Maria Magdalena, nekat, rasul sembunyi, dia datang, betul? Di bawah kaki salib siapa salah satu? Maria Magdalena. Yang mengunjungi kubur Yesus siapa? Dia punya teologi nggak Yesus bangkit? Enggak. Jadi imannya gimana? Tuhanku boleh mati, tapi dia sudah nolong aku. Biar mati aku tetap ikut dia. Itu wanita. Kalau pria hitung-hitung, udah mati Tuhan, mengumpet aja. Tepuk tangan buat wanita. Nekat gitu. Jadi dia melepas orang yang dia cintai. Karena dia tahu ini bukan kehendak Tuhan. Suami itu saya cinta sama dia mencintai, dia tahu bukan kehendak Tuhan. Dia lepas. Tapi sejak itu dunia melihat Roh Allah menguasai dia. That's a mesbah. Kalau Anda melihat seorang filled with the Holy Spirit, itu bukan sekedar sebuah accident. Oh, memang Tuhan pilih dia. Ya, ada pilihan. Tetapi bukan cuma pilihan. Tuhan menemukan landasan. Dan Katrin Kuhlman, saya nggak tahu karena ini prophetic. Dia ngomong gini, I'm not the first choice. Dia bilang, aku bukan pilihan pertama. Urapan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Ini sebetulnya urapannya pria katanya. Saya lihat-lihat betul juga. Biasanya kalau khotbah di tengah ribuan orang itu biasanya pria. Aku bukan pilihan pertama. Dia bisa nyebut persis. Saya nggak tahu kalau ini profetik. Aku adalah pilihan ke-6. Dan 5 orang di sebelumnya tidak bersedia menerimanya. Makanya Tuhan bilang banyak yang dipanggil. Bukan berarti
Tuhan tidak menyediakan. Oh, berarti orang gak dipilih. Bukan persediaan terpilih itu terbatas. Saya dulu pikir panggilannya jatahnya 100, terpilihnya jatahnya 10. Panggilan jatahnya 100, terpilih jatahnya 100. Kenapa kok cuma 10 misalnya ini? Karena tidak qualified. Not qualified. Ini bukan bicara keselamatan. Ini bukan bicara Bapa lagi. Ini bicara kerajaan. Yang Paulus bilang, aku menguasai tubuhku supaya jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Itu bukan ditolak. Bahasa Inggrisnya not ditolak. I'm not qualified. Saya terdiskualifikasi. Bukan gak selamat. Gagal menerima medali. Smith Wigglesworth ditanya, tahu Smith Wigglesworth 23 atau 30 orang mati hidup. Ditanya, apa rahasiamu Pak? Saya ini orang yang patah hati. Aku mencintai istriku. Dia yang membimbing aku. Saya cuma tukang ledeng. Dia yang membimbing aku pada awalnya. Tapi setelah itu dia penuh Roh Kudus, dia kembali jadi pemimpin, jadi imam. Dan satu hari istrinya mati, meninggal waktu dia khotbah. Saudara, orang ini diberi wewenang, diberi otoritas luar biasa. Dia bilang, penyerahan yang terbesar, yang paling berat buat hidup saya adalah menyerahkan istri saya kepada Tuhan. Merelakan. Ini kayak film, kayak cerita fiksi, tapi katanya ini benar sebetulnya. Jadi dia khotbah, diberitahu istri meninggal. Sekarang sudah di rumah sakit, sudah di kamar jenazah. Dia selesaikan, dia selesai, tenang aja dia ke rumah sakit, dia masuk kamar jenazah. Dengan otoritas yang Tuhan punya. Doa, kembali, hidup kembali. Wow. Lalu istrinya bilang, hey Smith, kenapa kau panggil pulang, kembali. Aku gak bisa hidup tanpa engkau. Jangan tinggalin kita pelayanan bersama. Gak bisa Smith, aku sudah waktunya pulang. Gak bisa, aku gak bisa pelayanan tanpa kamu. Kira-kira gitu ya. Akhirnya Tuhan bicara, Smith, dia punya aku. Relakan dia pulang. Dia taat. Yes Lord. Cipika. Saya bilang ini gila bener, ini orang mati dibuat mainan. Sudah rela Smith, oke. Peluk Cipika dalam nama Yesus, mati lagi. Orang ini diberi otoritas. Tapi Tuhan tahu dia punya ketaatan. Dan sekalipun saya merelakan, sewaktu istri saya dikubur, saya datang ke makamnya katanya. Saya meratapinya. Tuhan, aku patah hati, istriku dipanggil. Aku gak bisa. Gini aja Tuhan, kalau engkau meminta aku memberitakan Injil, aku minta syarat. Berikan aku double porsi urapanmu. Dan happen. Karena Tuhan menemukan mezbah. Amin. Ketika Tuhan menemukan mezbah dan korban, api turun dari surga. Haleluya. Dan dari situ keluar joy. Keluar sorak-sorai. Jadi kembali, sorak-sorai itu yang benar. Kita baru mengalami satu joy, itu harus di bawah permukaan. Harus ada mezbah. And Elijah said to the people, Elia ngomong sama umat Tuhan. why do you waver between two opinions? If the Lord is God, then serve him. But if the Baals are God, then serve Ini them. bukan aja. Kalau Baal itu Allah, silakan kau melayani dia. And 1 Kings 18 records a very sad line. The people answered him, not a word.
And so Elijah said, this is what we're going to do. Mari kita lakukan sesuatu. You hundreds of prophets of the Baals, Ratusan nabi you set Baal, up your altar, kamu bangun present your mesbahmu offering, dan persembahkan but put no korbanmu. fire Tapi under it. tidak boleh meletakkan api. Tidak boleh. I'll do the same. Aku akan melakukan yang And the sama. God who answers by Dan Tuhan fire, yang menjawab dengan let api. him be God. Biarlah itu dia Allah. And so all day long, from morning until night, they set up their altar. They prepared the offering. They sang and danced and they shouted. Dia membangun mesbahnya, bawa korbannya, They nyari cut noreh-noreh. themselves with stones and they bled their Dia blood. mentoreh-toreh into the tubuhnya. Anda tahu ceritanya? Enggak ada Still api. no fire from heaven. And so about the time of the third offering, Elijah, the prophet of God, he took 12 stones and he Dia rebuilt membangun the altar. batu-batu He placed wood on it. He prepared the offering. dan mempersiapkan korbannya di atas kayu And he called for a great amount of water to be dan poured mengalirkan upon the air yang offering. banyak. And a second time, and a third time until the Sampai water 3 soaked kali. the offering, the wood, the Sampai stones, mengalir di and filled a selokan-selokan. great ditch Di dis that surrounded the altar sekitar of the altar Lord. mesbah. And then he lifted up his hands toward heaven. And he said these words, God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today Amin. that you alone are God in all the land. And fire fell from heaven. And it consumed the offering, and it consumed the wood and the stones, and it licked up the great amount of water that had filled the ditch. And the people fell on their faces, and they declared, the Lord, Tersungkur. He is Amin. God. The Lord, He is God. Saya pulang dari berapa tahun yang lalu, saya diberi berkat, saya punya partner peniup shofar. Dan nadanya nggak satu. Ada. Dan dia sangat diurapi. Dan saya sangat menikmati. Saya nggak topik itu bukan ke situ, tapi Tuhan itu menjawab, Dia hadir. Amin. Nah, kita lihat ketika Yakobus bicara iman. Apa artinya iman kalau nggak perbuatan? Imannya Abraham, apa itu? Dia membangun mesbah dan mempersembahkan Ishak. Jadi mesbah ini salah satu titik poin penyembahan. Karena penyembahan di dalamnya harus ada mesbah. Dan mesbah itu harus ada korban. Kita lihat. Yang membedakan Kain dan Habel itu bukan aktivitasnya, tapi mesbah dan korbannya. Amin. Jadi ibadah kita perlu cek. Mesbahnya bagaimana? Ada korbannya enggak? Saya tidak bicara pertolongan. Untuk datang sebagai anak, Anda nggak perlu bawa apa-apa. Cukup percaya. Percaya dia baik. Itu sudah sebuah hadiah. Amin. Bapa senang. Tapi kalau Anda mau masuk dalam kerajaan, kita harus bawa persembahan. Amin. Itu sebuah dimensi yang berbeda. Tapi kita mulai dari Bapa. Tapi Bapa tidak berhenti sampai di situ. Bapa begitu mengasihi kita sehingga Dia menerima kita apa? Tapi Raja begitu mengasihi kita sehingga Dia tidak membiarkan kita tetap apa adanya. Dua cinta yang berbeda. Kita dibawa untuk mengalami transformasi. Dan transformasi terjadi ketika kita terhubung dengan Dia.
Jadi dia meminta kita menyembah bukan sekedar untuk kesukaannya dia. Tapi juga sebaliknya melalui penyembahan. Dia memiliki satu akses untuk mengalirkan kehidupannya kepada kita. Kuasanya, kebaikannya, melalui kehadirannya. Apa yang membedakan Abraham dengan Lot? Lot orang benar, betul? Lot ditolong Tuhan, amin. Tapi yang membuat Abraham berbeda dengan Lot, Lot tidak pernah membangun mezbah. Anda boleh cek di Alkitab. Ternyata Abraham yang dikatakan iman itu, setiap langkah, setiap dia pindah tempat, dia selalu membangun mezbah. Sepanjang hidupnya, berjalannya, journey-nya, dia mengalami satu janji transformasi sehingga dia menjadi bapak orang beriman. Hidupnya, tapaknya dipenuhi dengan membangun mezbah. Ketika dia di battle, dia membangun mezbah. Memanggil nama Tuhan. Tiap kali Tuhan hadir, dia selalu membangun mezbah dan membawa korban. Itu hidupnya Abraham. Dan saya baru tahu hubungannya kenapa battle. Battle. Apa artinya battle? Perjumpaan. Kenapa Yakub? Dia waktu tidur di situ, dia mimpi bahwa di bumi ada sebuah tangga yang ujungnya sampai ke. Ternyata ini bukan accident, bukan kecelakaan. Karena saya tidak tahu berapa tahun, puluhan tahun yang lalu Abraham membangun mezbah. Di mana ada mezbah? Di situ surga terbuka. Ketika Yesus keluar dari air, dia tidak keluar sebagai orang berdosa yang diampuni, sebagai anak Allah yang taat kepada Bapa sebagai persembahan. Ketika Tuhan mencium persembahan, dia hadir. Dan Tuhan gak pernah bedakan anak-anaknya. Amin. Pertanyaan saya gak tanya Anda anak Tuhan atau tidak, semua anak Tuhan. Saya tidak tanya apakah minggu Anda ke gereja atau tidak. Saya percaya saya anak Tuhan yang tiap minggu ke gereja. Saya mau tanya termasuk kepada diri saya. Anda punya mezbah enggak? Anda bangun mezbah enggak? Ini bicara personal, tapi bicara corporate. Saya jujur mengatakan, tidak semua gereja punya mezbah dan bangun mezbah. Untuk satu kegerakan, kita harus bangun mezbah. Kita nggak bisa bicara momen tanpa mezbah. Apa yang membuat Daud dan Saul berbeda? Saul tidak pernah memperhatikan mezbah. Daud langkah pertama ketika dia jadi raja, dia bawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Kedua-dua berdosa, betul? Reaksinya Saul ketika ada keputusan dia berhenti jadi raja, dia pertahankan mati-matian dan dia bunuh kanan kiri orang yang dianggap mengancam kedudukannya. Kenapa? Karena Saul melihat, ini paradigma. Paradigma akan mendorong, membentuk perilaku kita. Apa yang ada dalam paradigma Saul? Sukses adalah tujuan yang tertinggi di dalam hidup. Dan menjadi raja, memiliki kedudukan raja adalah satu tujuan yang paling tinggi. Dan dia tidak ingin itu lepas dalam hidupnya. Kedudukan, sukses, dia pertahankan. Apapun, with any cost. Itu Saul. Daud juga berdosa. Dalam bentuk yang lain, bahkan secara moral, dosa Daud lebih bad, lebih jelek daripada Saul. Secara moral. Dia ambil istrinya orang. Dan Absalom merontak masuk Yerusalem. Daud terusir. Secara realita, posisi Daud sudah di ujung tanduk. Betul? Reaksi Daud.
Ini yang membuat beda. Kalimat eksplisitnya saya mungkin nggak ketemu, tapi prinsipnya begini. Tuhan, kalau Engkau mau ambil kerajaanku, saya bersedia. Satu hal yang aku minta, jangan ambil rohmu, kehadiranmu di dalam hidupku. Jadi Daud melihat the ultimate stage of life is not success, but his presence. Worship. Saya harus bahasa Indonesia. Puncak. Makanya Martin Luther King berkata begini. Kalau engkau nggak punya, if you don't have something that worth dying for, you never have something worth living either. Kalau engkau nggak punya sesuatu yang membuat engkau, aku bersedia apapun, lumat, mati pun. Engkau nggak punya sesuatu yang bergairah. Jadi manusia ini sebenarnya gairah tertinggi adalah penyembahan. Tapi sayangnya banyak orang menyembah sukses, menyembah uang, menyembah kekayaan, dan semuanya mati. Tapi ketika engkau menyembah Dia, kita hidup selama-lamanya. Daud, Mazmur 27:4. Ini orang uangnya bukan 100-200 juta, bukan 10 miliar, uangnya triliun. Dari mana Bapak tahu? Dia sumbang bait Allah 3.000 talenta emas, 7.000 talenta perak dan tembaga. 1 talenta itu sekitar 34 kilo sekian. Bulatkan 35 kilo. 1 kilo emas sekarang kurang lebih 500 juta. 1 talenta 17,5 miliar. Kalikan 3.000, sekitar 50 something triliun. Anda baca Alkitab 3.000 talenta, nggak masuk. Kalau ditulis 53 triliun, oh my God. Ini orang punya 50 sekian triliun. Tapi dia berkata, satu hal yang ku minta, dan itu yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan. Dan Daud, dia bilang, orang bait Allah itu. Zaman Daud nggak ada bait Allahnya. Jadi dia nggak bicara bait Allah secara fisik. Dia bicara kehadiran. Dan tidak ada kehadiran tanpa landasan. Apa engkau punya mezbah? Saya nggak begini, saya juga begini. Bukan seberapa pelayananmu. Haleluya. Daud berbeda, bukan karena urapannya lebih kencang dari Saul. No. Dia melihat apa, di mana harta yang paling indah adalah His presence. Saya suka statementnya Benny Hinn di dalam hadiratnya. Jangan pernah ambil hadiratmu. Never. Haleluya. Dan ketika engkau melihat kehadirannya sebagai sebuah harta, bahkan harta yang terindah, maka engkau gak pernah berhenti membangun, memperhatikan mezbahmu, memelihara, membersihkan, dan memperbarui korbannya. Haleluya. Mendirikan mezbah. Dan saya melihat sebuah keterhubungan. Di mana kiblat itu? Kiblat itu adalah pintu sorga. Di mana? Di Yerusalem. Bait Allah Salomo. Betul? Kiblat itu bukan di kota lain. Yerusalem. Dan di mana itu? Di Yerusalem, di Gunung Moria. Tempat apa itu? Tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Jadi dari sini ke Daud, waktu Daud menghadapi wabah sampar, Tuhan melalui Nabi Gad menunjukkan dia untuk membangun mezbah di pengirian Ornan.
Dan di situ membagikan mezbah, dia dikasih gratis. Daud berkata, no, saya tidak ingin mempersembahkan tanpa harga, saya bayar. Mahatma Gandhi tahu, salah satu dosa, worship without sacrifice. Kita nggak bisa nyembah tanpa persembahan. Amin. Dan api turun dari surga. Dan ketika Salomo meresmikan bait Allah, apa yang terjadi? Api turun dari surga, bukan dari langit. Bukan. Karena Abraham membawa persembahan. Itu tatanan. Dan tidak pernah berubah. Ketika Tuhan menemukan mezbah dalam hidupmu. Dan korban yang berkenan. Maka dia hadir. Dia menemukan pijaan. Kalau dia hadir, saya tidak ngomong dia mencintai. Kita semua dicintai Tuhan. Dia hadir. Hidupmu, hidup saya nggak pernah jadi orang biasa. Bukan karena kita. Tapi karena dia hadir. Dan sekali lagi saya ulang. Ketika dia hadir seperti burung merpati. Dia nempel di pundak Anda. Dan Anda tidak ingin dia terbang. Maka otomatis cara engkau jalan akan berbeda. Kita menjadi hosting of the Holy Spirit. That's not regulation, bukan peraturan. Tapi sebuah hubungan, satu kehadiran, satu pribadi yang glorious. Person yang keren. Mulia. Haleluya. Dan saya percaya orang itu dipenuhi dengan sesuatu yang ilahi. Dan itu tujuan gereja. Setelah melahirkan anak-anak yang dicintai, murid yang taat, muncul satu ciptaan yang ilahi. Serupa dengan putranya. Dirubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Be transformed into that same image from glory to glory. Dan salah satu kuncinya, saya nggak katakan satu-satunya, salah satu tapak titik yang menentukan adalah membangun mezbah. Anda dan saya punya mezbah enggak? Enggak usah dijawab. Sebagian orang seperti Saul, aktif pelayanan. Tapi dia enggak bangun mezbah. Dia dipakai Tuhan, tapi dia tidak dikenal Tuhan. Kita mau dipakai dan dikenal. Amin. Haleluya. Orang dipakai belum tentu dikenal. Orang dikenal pasti dipakai. Amin. Yerusalem. Apa bedanya mezbah Tuhan dengan Baal? Menara Baal. Kalau mezbahnya runtuh, maka otomatis berhala itu muncul. Kalau kita nggak dipenuhi dengan passion sama Tuhan, muncul berhala-berhala gitu. Tuhan dalam Lukas 14 atau berapa? 24. Aku baru beli ladang. Nggak ada salah dengan beli ladang. Ya toh? Aku baru beli lembu. Nggak ada yang salah. Itu bicara hobi. Ladang bicara bisnis. Tapi bisnis jadi berhala ketika nggak ada mezbah Tuhan. Bukan berarti bisnis salah. Bisnis harus lahir dari penyembahan. Amin. Yang ketika aku baru jatuh, baru nikah. Jatuh cinta. Enggak ada yang salah. Semua yang baik bisa jadi berhala
kalau mezbah nggak dibangun. Nah, Tuhan bilang robohkan tugu berhala. Jadi kalau orang Israel mezbahnya terbengkelai, mezbah Tuhan terbengkelai, otomatis tiang berhalanya muncul. Kalau dia kembali kepada Tuhan, mezbahnya dibangun, berhala-berhalanya dirobohkan. Perintah Tuhan pertama kepada Gideon siapa? Rubuhkan mezbah Baal dari ayahmu. Betul? Ya. Apa bedanya mezbah Tuhan dengan menara Babel? Menara Babel dibuat dari batu bata. Mana? Batu bata yang putih. Batu bata itu apa? Batu buatan manusia. Ibadah yang dibentuk dengan kekuatan manusia. Mirip tapi palsu. Tidak ada yang palsu, itu beda. Palsu selalu dibuat mirip. Dan mezbah Tuhan tidak dipahat oleh manusia dari batu alam. Disunat, dibentuk oleh pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Apa yang dikorbankan? Ada banyak format, tapi saya mau tawarkan ini. Waktu orang Majus datang kepada Yesus, dia bawa mur, kemenyan, dan emas. Sembahlah Tuhan dengan apa yang kau miliki. Emas, kemenyan. Sembahlah Tuhan dengan kau bersedia melakukan kehendaknya. Itu pelayanan, ketaatan. Kita melakukan pekerjaannya, setia dan bisa dipercaya. Tapi yang paling mendasar sebenarnya dari atas ini. Sembahlah Tuhan dengan engkau mau diproses, diubah menjadi seperti yang Dia inginkan. Haleluya. Apa kegagalan Salomo? Kalau secara luar nggak ada. Salomo adalah gambaran puncak sukses seorang manusia. Kaya raya, dikasih Tuhan. Kerajaannya, hikmatnya, pinternya. Semua pencapaian. Dia adalah, kalau hari ini ya, gabungan pendeta paling hebat. Gerejanya paling, gedungnya paling hebat. Yang kedua, profesor doktor seperti Einstein. Halo, ada nggak orang kayak gitu? Yang ketiga, bisnismen paling kaya, Bill Gates. Jadi Bill Gates, Einstein, pendeta paling top, gabung jadi satu. Itulah Salomo. Tapi jangan kepingin jadi Salomo. Karena menurut saya orang yang paling mengecewakan Tuhan salah satu adalah Salomo. Karena dia sudah diberi semuanya. Tapi terakhir dia hanya bangun mezbah sekali. Yang dia bangun justru berhala-berhala. Salomo tidak menjadi seperti yang dia mau, Tuhan mau. Dia menjadi, orang Israel menyebut Salomo, he is the foolish wise man. Orang pinter yang bodoh. Keblinger dalam hikmatnya. Karena dia gak takut sama Tuhan. Terakhir, waktu tua, dia mendapat kembali. Dan kata kuncinya, dia berkata apa? Semuanya sia-sia. Bahkan Salomo menjadi perdebatan teologi. Apa dia masuk surga atau tidak? Serius. Saya percaya Salomo masuk surga. Tapi dia nggak ikut memerintah. Karena dia menjadikan kasih karunia menjadi sia-sia. Dia tidak pernah menjadi seperti yang Tuhan mau. Dia nggak pernah memberikan dirinya a living sacrifice.
Saya nggak ingin memperpanjang supaya masih ada lagi. Ketika dia hadir, dia nggak bawa cuma berkat. Dia bawa kesembuhan. Naturnya sorga itu kasih healing. Naturnya setan merusak. Betul? Naturnya sorga menyembuhkan. Ketika engkau menemukan portal, engkau mengalami kehadirannya. Engkau akan mengalami healing tubuh, roh, jiwa.